Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ada Fauzan Nugraha dari Pendidikan Agama Islam semester 7 Manajemen Pendidikan STI Dr. Hizbut Takin Purwakarta. Izin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ujian tengah semester mata kuliah supervisi pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan Bapak Dr. Manpan Derajat. Yang pertama pertanyaannya adalah perbedaan antara pengawasan atau kita sebut dengan kontrol dan juga dengan supervisi ya, supervisi ya. Oke, yang pertama adalah pengawasan atau disebut dengan kontrol. Adalah berfokus pada penilaian dan juga kepatuhan terhadap suatu aturan ya, yang mana ini itu bercakup pada standar dan juga prosedurnya harus sesuai ya. Kemudian sifatnya adalah bersifat evaluatif dan juga memastikan kegiatan sesuai dengan ketentuan prosedur yang ada, sesuai dengan standar nasional ya dan juga internal sekolah. Tapi untuk supervisi itu adalah berfokus pada peningkatan dan juga penjaminan mutu pendidikan di sekolah tersebut. Yang ini sifatnya suatu pembinaan, pendampingan, dan juga pengembangan mutu pendidik di sekolah itu. Ya. Dan yang harus kita tahu, ini itu lebih supervisi itu lebih bersifat mengarahkan, ya, kolaboratif. Kemudian, ya, ini itu bersifat membantu ya, bukan evaluasi tapi lebih membantu dan mendampingi ya, seperti itu. Untuk pertanyaan yang kedua, salah satu model apa ya supervisi dan juga konsep ya penerapannya pada guru yang kurang percaya diri. Oke, yang pertama adalah model ya supervisi yang cocok bagi guru yang kurang percaya diri itu adalah supervisi klinis. Kenapa supervisi klinis? Karena supervisi ini itu sebelum langsung pada lapangan itu harus melalui 3 tahap terlebih dahulu. Yang pertama adalah tahap perencanaan, yang kedua baru observasi ke kelasnya itu, kemudian baru tahap pertemuan balik ya, atau disebut dengan feedback. Nah, yang pertama adalah tahap perencanaan. Jadi seorang supervisor itu harus menyampaikan perencanaannya apa ya dalam tujuan supervisinya, kemudian juga bagaimana nanti langkah-langkahnya itu disampaikan semua dalam tahap perencanaan. Nah, observasi apa? Itu ketika di lapangannya, ketika di kelasnya. Jadi seorang supervisor yang melakukan supervisi klinis itu harus langsung berada di kelasnya itu, ya, langsung berada observasi di kelasnya langsung. Dan yang terakhir adalah pertemuan balik atau disebut dengan feedback, yang mana ini itu ketika sudah diobservasi oleh seorang supervisor itu disampaikan ya, diluapkan dalam momen feedback ini ya, seperti itu. Kemudiannya apa? Penerapan pada guru yang kurang percaya diri itu ya, yakni itu supervisi bekerja harus secara sportif ya, suportif dan juga fokus pada apa? Kekuatan guru yang merasa takut. Nah, yang mana ini harus menjadi umpan balik spesifik dan praktis ya, dan juga membantu guru merancang perbaikan kecil yang mana itu bertahap tentunya. Dan ini metode ini itu bersifat individualis dan empatik ya, harus peka terhadap empati seorang guru. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah teknik supervisi yang mana ini paling efektif ya, paling efektif dan juga contohnya di penerapannya ini. Oke, yang paling efektif ya, teknik supervisi itu adalah observasi kelas. Kenapa sih observasi kelas?
kan? Yang pertama adalah karena itu supervisor kelas ini memberikan data yang nyata ya tentang proses belajar mengajar secara langsung di sekolah itu. Contohnya apa? Ya, misalkan seorang supervisor mensupervisi pendidikan mana pelajaran bahasa Inggris. Afwan bisa bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia dan juga bahasa Arab, boleh ya. Mengamati bagaimana kegiatan membaca dan juga pemahamannya ya langsung di kelas seperti itu, tidak dengan laporan ataupun hanya melihat data dari kertasnya saja. Nah, seperti itu. Adapun juga tantangannya adalah apa? Guru itu tentunya pasti merasa diawasi ya, sehingga cemas gitu ya, sehingga nervous dalam prosesnya itu. Ya, itu adalah hal yang wajar. Tapi solusinya apa? Ya, pasti ada solusinya. Ya, yang pertama adalah solusinya supervisor itu melakukan pendekatan awal yang harus humanis ya, harus bertahap, harus secara lembut menjelaskan dulu bahwa apa tujuan supervisi ini adalah untuk sebuah pengembangan ya, sebuah pengembangan kapasitas guru tersebut seperti itu. Kemudian juga menggunakan instrumen yang jelas ya, observasi yang sederhana ini itu harus melalui instrumen yang jelas agar tidak mengganggu jalannya pembelajaran ya, seperti itu. Kemudian juga pertanyaan yang keempat nih ya, konsep analisis kebutuhan dan contoh jika nilai literasi di sekolah itu rendah ya. Jadi analisis kebutuhan itu adalah proses mengidentifikasi kesenjangan ya antara kondisi ideal dan juga kondisi nyatanya di lapangan ya, serta menentukan prioritas perbaikan mana yang harus didului nah, seperti itu. Kemudian contoh pada sekolah dengan literasi rendah ya, supervisor itu contohnya itu harus mengumpulkan data apa saja yang dikumpulkan oleh seorang supervisor. Yang pertama adalah data dan asesmen ya, yang kedua ketersediaan bukunya, tentu ya untuk mengatasi literasi rendah ini harus ada buku-bukunya itu. Kemudian juga kualitas metode mengajar membacanya ini ya, apakah metode mengajar membacanya itu sudah efektif atau belum ya. Kemudian harus adanya pelatihan guru tentunya ya. Jadi ketika di suatu sekolah itu tidak ada pelatihan ya bagi seorang guru yang mengajar membaca apalagi ya, dasar dalam suatu ilmu itu tentunya jadi masalah ya. Kemudian juga kurangnya pelatihan guru tentunya tadi ya, dan juga minimnya budaya literasi. Jadi ketika milieu di suatu sekolah itu tidak ada ya, budaya membaca yaitu sangat tidak terlihat sehari-harinya, maka sudah wajar ya, sudah itu menjadi keharusan bahwa literasi itu pasti rendah. Maka ya dibangun ya budaya membaca ya, disisihkan waktu beberapa jam untuk membaca di satu harinya itu. Oke. Kemudian juga pertanyaan perbedaan antara supervisi akademik dan juga non akademik ya. Yang pertama nih supervisi akademik. Yang pertama supervisi akademik itu adalah fokus pada proses pembelajaran yang pertama. Yang kedua pada kompetensi guru ya, kalian guru. Yang ketiga kurikulum, kemudian penilaian ya. Yang kedua adalah supervisi non akademik, berfokus pada manajemen sekolah, disiplin siswa, fasilitas sekolah tersebut, kemudian juga layanan administratifnya. Dan juga yang terakhir adalah iklim di sekolah tersebut. Ya, tentunya kalau iklimnya itu panas ya, terik sekali, tidak ada pohon sama sekali, itu akan berpengaruh pada kenyamanan belajar seorang siswa. Itu. Kemudian contoh situasi nyata di lapangannya bagaimana ya, pembelajaran efektif akan sulit berjalan ya jika ruang kelasnya kotor ya, jalan piketnya sangat tidak terpantau,
kemudian juga jadwal itu berantakan ya, mau baik akademik maupun non akademiknya. Kemudian sebaliknya ya, ketika fasilitasnya juga lengkap, jaminan mutunya juga baik, kemudian menguasai metode pembelajaran ya bagi gurunya itu, maka itu akan perfect ya, maka itu akan sempurna. Keduanya harus berjalan beriringan. Untuk yang terakhir ada peluang, manfaat, dan juga tantangan supervisi digital ini. Yang pertama adalah peluang dan manfaat. Yang kita ketahui bahwa monitoring pembelajaran yang sangat fleksibel, kemudian juga dokumentasinya mudah, ya, dan juga komunikasi antara supervisor dan guru itu sangat cepat daripada yang lain adalah dengan supervisi digital, ya, seperti itu. Kenapa dengan supervisi digital? Karena supervisi digital ini bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun ya, dan juga tidak mengganggu terhadap pembelajaran di sekolah. Kenapa? Karena ketika seorang supervisor menggunakan supervisi digital ya, cukup yang pertama di video ya, ketika mengajar seorang guru di jam yang biasa ia mengajar di video, kemudian juga membuat laporan digitalnya ya, sehari-hari itu bisa gitu ya. Kemudian juga tantangannya apa ya? Tantangannya yang pertama adalah kendala literasi digital guru tersebut ya, yang mana guru pasti ada yang kurang menguasai platform-platform yang sekarang sedang naik daun ya, misalkan apa, kuisis ataupun yang lainnya. Nah itu nggak semua guru ya, mungkin guru-guru Gen Z ataupun Alpha itu bisa dengan mudah menguasai, tetapi guru-guru yang mungkin sudah lanjut usia itu sangat sulit ya untuk mempelajari platform yang kekinian seperti sekarang. Dan juga ada apa, yang kedua, kendala jaringan dan juga perangkat ya, yang mana gak dipungkiri ketika perangkat dan juga jaringan yang terbatas ya, yang mana ini kedua hal ini itu membutuhkan biaya ya tentunya, dan juga misalkan tidak direncanakan dengan awal ya, dari awalnya itu akan sulit bagi sekolah untuk menyediakan dua hal ini ya, jaringan dan perangkat. Ketika tidak ada ya, itu akan sangat menghambat ya bagi guru yang ingin ataupun supervisor juga yang ingin melaksanakan supervisi digital ini ya. Solusinya apa? Harus menyediakan hal-hal yang diperlukan ya, dan direncanakan dari awal tahunnya tentunya. Mungkin ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.